Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Jakarta atau Indonesia secara makro sedang mengalami musibah, yaitu virus corona atau kita kenal dengan COVID-19. Nah, sehingga semua pihak menjadi kalang kabut untuk memberikan pernyataan untuk menenangkan masyarakat dalam menghadapi musibah yang tidak hanya terjadi di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia dan di dunia. Karena kalau kita dalam skop yang mikro di Jakarta, katanya sudah hampir sebagian besar wilayah-wilayah Jakarta kena atau terpapar virus corona. Jadi saya teringat waktu saya kuliah di Universitas Mercu Buana tahun 2010, saya mengambil mata kuliah manajemen krisis, dan waktu itu dosen saya Dr. Irwansyah. Nah, saya teringat sekali ketika saya mengambil mata kuliah tersebut, yaitu manajemen komunikasi krisis atau komunikasi manajemen krisis. Nah, saya akan ulas apa sih itu komunikasi manajemen krisis. Saya lihat tindakan Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI, sudah tepat sekali untuk mengambil tindakan yang segera mengatasi kondisi Jakarta yang tidak kondusif pada saat itu. Nah, disinilah pentingnya seorang pemimpin mempunyai sains atau perasaan bagaimana mengatasi krisis yang ada tiba-tiba. Walaupun saya yakin sebelum diambil keputusan tiba-tiba pasti sudah ada analisa, ada eh, informasi, ada berita-berita yang sudah dikumpulkan, dikelola, kemudian dicari eh, solusinya, dan tentunya keputusan tersebut adalah bukan keputusan individu tapi udah keputusan organisasi. Itu yang perlu saya jelaskan. Nah, menurut Yosal Irianto, apa itu komunikasi manajemen krisis? Komunikasi manajemen krisis adalah bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi, dan itu terjadi tiba-tiba di lingkungan eksternal organisasi. Jadi kalau kita lihat Jakarta ini adalah organisasi negara. Jadi tindakan Bapak Anies Baswedan itu menurut saya dalam teks atau dalam lingkup komunikasi manajemen krisis sudah tepat sekali, sehingga masyarakat bisa lebih tenang dan mengambil bentuk-bentuk yang sangat cepat sehingga masyarakat bisa lebih kondusif lagi menghadapi kondisi tersebut. Menurut G. Harrison, krisis merupakan suatu masa yang tiba-tiba datang, yaitu bentuk krisis yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Kalau kita lihat dalam konteks negara, berarti negara ya. Karena itu keputusan harus cepat dan tepat. Kenapa perlu diambil cepat dan tepat? Karena kalau tidak demikian, maka akan mengganggu jalannya atau ritme operasionalisasi organisasi atau negara tersebut. Atau kalau kita lihat di dalam konteks yang lebih mikro itulah di Pemda DKI. Nah, yang pasti ketika Bapak Anies mengambil langkah-langkah yang brilian, cepat, akan mempunyai dampak yang juga signifikan terhadap elemen-elemen lainnya. Dan tentunya saya melihat proses itu pasti memerlukan waktu, mencari informasi yang tepat, data dan fakta, sehingga kita harus berani mengambil langkah yang mungkin sebagian orang dianggap konyol atau dianggap tidak tepat, tapi tidak mungkin itu kita diamkan. Tapi ketika kita ambil tindakan yang tepat, maka akan meminimalkan akibat yang terjadi nantinya.
Nah, virus corona ini adalah suatu tindakan yang tiba-tiba, walaupun juga bukan tiba-tiba juga ya. Itu sudah terjangkit di Cina, di Wuhan, dan Pemda DKI yang di bawah komando Bapak Anies Baswedan pasti saya yakin ya sudah mengambil atau mencari informasi dan beberapa sampel dari negara-negara lain. Misalnya di Cina itu sendiri, di Korea, di Jepang, kemudian di Timur Tengah, di negara-negara eh, Eropa lainnya. Jadi saya melihat memang tindakan itu sudah sangat tepat, walaupun banyak pihak yang mungkin merasa terganggu. Mari kita juga kenal satu istilah namanya lockdown. Lockdown itu katanya menutup habis semuanya. Nah, tentunya ketika keputusan mau lockdown atau dengan istilah lainnya, pasti sudah ada kajian secara komprehensif akademisi, sehingga Bapak Anies pun bisa mengambil keputusan. Kendali harus diambil segera. Karena apabila tidak diambil dengan segera dan tepat, maka akan mempengaruhi semua elemen. Mempengaruhi publik, masyarakat, mempengaruhi kerja masyarakat, dan mempengaruhi reputasi yang ada di negara kita. Misal Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan, ketika Bapak Anies tidak mengambil tindakan tepat, maka akan diklaim atau dicap negara yang lambat dalam mengambil sikap. Jadi sudah tepat kalau saya lihat dari kajian komunikasi ya, sehingga orang-orang yang tadinya menerka-nerka dan mengira-kira. Nah, satu hal yang menarik adalah sekarang kita ada di zaman medsos. Saya ingat sekali perkataan Dr. Irwansyah, kalau masa lalu kita hanya dengan media cetak, maka 24 jam baru terasa akibatnya. Misalnya seperti ini. Media cetak itu kan di awal prosesnya, kebetulan saya juga lama di dunia jurnalistik, tahu informasi yang ada di masyarakat, ada fenomenanya, kemudian diolah, ada rapat redaksi namanya, kemudian dicari literatur lainnya, dikumpulkan wartawan, dirapatkan, akhirnya hari ini sebagai keputusan kita untuk mengambil tema yang X misalnya, maka wartawan disebar ke pihak-pihak yang memang terkait, narasumbernya, dilihat fenomena yang ada, kemudian balik lagi ke kantor, dibuat tulisannya, diedit, kemudian proses cetak, dicetak sampai akhirnya nanti selesai didistribusikan. Nah, ini perlu satu hari. Misalnya sekarang hari ini saya meliput berita, sorenya berita itu diolah, malamnya dicetak. Setelah cetak, paginya baru bisa kita baca. Itu kalau media cetak, ya kita kenal namanya koran atau majalah. Bahkan majalah ya, kalau majalah itu tidak 2 hari, 1 pekan sekali, bahkan ada bulanan ya, sehingga isu itu menjadi basi atau tidak menjadi greget. Nah, kalau koran adalah harian, maka besok paginya masyarakat baru tahu kondisi yang terjadi. Radio juga demikian ya, ada proses tertentu. TV lebih-lebih ya, ada proses tertentu, harus ada liputan, ada editing, ada penyiaran, dan juga menunjuk respon. Nah, sekarang adalah dunia medsos, media sosial. Jadi satu krisis yang ada sekarang itu bukan hitungannya jam, bahkan hari, tapi hitungannya detik. Saya ingat sekali perkataan Dr. Irwansyah. Terima kasih Pak ilmu-ilmunya ketika saya menimba wawasan mengenai komunikasi manajemen krisis. Ternyata kata Pak Irwan itu hanya perlu 1 detik katanya. Berita itu akan tersebar cepat. Nah, sekarang di tangan kita namanya handphone menjadi media yang paling cepat untuk penyebaran informasi. Dengan era digital atau era medsos, maka informasi yang ada sekarang ini tidak bisa ditahan atau dibendung. Hanya perlu 1 detik seseorang bisa mengupload, bisa men-share, bisa mempublikasikan informasinya. Bayangkan, biasa sekali kan? Jadi ketika kita
lihat tindakan Bapak Anies Baswedan, itu hitungan detik, 2 detik, ketika tidak diambil tindakan, kemudian ada orang yang membuat berita yang tidak baik atau bahasa sekarang hoax, maka 1 detik juga akan tersebar ke ribuan, ke 1.000 orang, 3.000, 10.000, 20, makan jutaan dunia. Bahkan kalau kita punya grup WhatsApp yang mempunyai grup itu di luar negeri, maka ketika kita memang tidak bertanggung jawab memposting berita hoax, maka 1 detik setelah itu akan tersebar seluruh dunia. Itulah di sisi lain mungkin kalau saya katakan jahatnya medsos. Tapi tergantung kita yang ngelola kan. Tapi ada juga kebaikan. Nah, demikian juga medsos. Ketika ada kebaikan, kita rekam, kita upload, kita olah, kita kirim. Hari ini juga dapat berita yang baik. Nah, jadi di sisi lain media sosial itu ada sisi kelamnya dan ada sisi cerahnya. Tergantung kita yang menggunakannya. Jadi poin penting adalah ketika media atau ketika informasi ditutup-tutup oleh siapapun, apa organisasi, kelompok, negara bahkan, maka akan penasaran orang mencarinya. Sekarang dunia sangat terbuka. Ketertutupan informasi yang ada di manapun akan cepat terbongkar. Nah, ketika berita itu ditutupi, maka akan dicari oleh masyarakat sumber-sumbernya. Apakah dia membuat analisa sendiri, dia mempunyai kajian sendiri, punya perspektif sendiri, mempunyai analisa atau mempunyai prediksi sendiri. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai komunikasi manajemen krisis, maka tindakan Bapak Anies Baswedan dalam perspektif komunikasi sudah tepat. Nah, kita lihat nanti dampaknya. Apakah masyarakat akan sadar dengan himbauan gubernur atau kepala negara atau tidak? Sekali lagi yang saya lihat, apabila masyarakat masih membandel, tidak bisa dibilangin untuk tidak keluar rumah misalnya kalau tidak penting, kemudian masih mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat massal, rame, maka Jakarta akan ditutup dengan tegas. Nah, pemerintahan Cina demikian ya, kan beda ya, begitu negara komunis. Jadi ada tangan besi oleh pemimpinnya ketika ada instruksi dari negara, kemudian masyarakat masih melanggarnya, maka akan dikenai tindakan, apa ditangkap atau diisolasi atau dikarantina dan sebagainya. Begitu juga dengan negara lainnya. Nah, kalau kita tidak mungkin ya, inilah seninya ketika kita berada di Indonesia, di Jakarta khususnya, bagaimana seni seorang pemimpin bisa mengelola informasi, bisa mengelola kondisi yang tadinya berantakan, amburadul, bisa lebih tertib lagi. Nah, ini poin penting bagi kita semua, bagaimana kita mengelola manajemen komunikasi krisis atau komunikasi krisis. Pada episode berikutnya saya akan jelaskan bagaimana itu terjadi, apa efeknya. Terima kasih dari saya, dan ikuti terus channel-channel saya. Apabila bermanfaat, silakan di-subscribe untuk menambah mahasiswa khususnya yang di bidang komunikasi. Jadi sekarang muncul lagi istilah barulah komunikasi manajemen krisis. Sangat menarik kalau kita ikuti. Terima kasih. Saya Ade Faldi Farul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-subscribe dan disebarluaskan kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.